Halo minasan, jumpa lagi bersama Digi Channel. Kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita anime Jujutsu Kaisen, tepatnya bagian keempat. Namun sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten menarik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian, and enjoy. Dalam penyelidikannya, Itadori dan Ichichi bisa dengan mudah menemukan Yoshino yang kala itu sedang berjalan sendirian. Ichichi berkata kalau dia akan menggunakan roh terkutuk yang telah disiapkannya, yaitu Youtu. Youtu sendiri adalah kutukan level paling rendah yang bahkan tidak perlu diperhitungkan. Nantinya di tempat yang sepi, Ichichi akan membiarkan Youtu untuk menyerang Yoshino. Hal ini bertujuan agar mereka berdua bisa mengetahui apakah Yoshino masih seorang manusia biasa, ataukah dia memiliki potensi menjadi seorang penyihir Jujutsu tingkat 2? Kalau Yoshino sudah menjadi penyihir tingkat 2, maka mereka berdua harus segera mundur dan menemui Nanami. Penyihir dengan kemampuan tingkat 2 seharusnya mampu mengalahkan roh terkutuk tingkat 2. Jadi penyihir tingkat 2 lebih memilih kekuatan yang hampir mendekati roh terkutuk tingkat 1. Di saat yang sama, Nanami tengah melakukan penyelidikannya sendiri dan berakhir di sebuah saluran gorong-gorong. Dia pun sedikit sibuk karena harus melakukan pembasmian pada beberapa roh kutukan di tempat menjijikkan tersebut. Sesaat kemudian, dia pun sadar kalau ada seseorang yang selama ini terus mengawasinya. Dan disitulah Mahito nampak keluar dari persembunyiannya. Tanpa banyak cangcut, Nanami langsung berinisiatif untuk menyerang duluan. Sayangnya serangan Nanami bisa ditangkis dengan mudah oleh Mahito. Menyadari harus berusaha lebih maksimal, Nanami pun kembali menyerang Mahito dengan teknik Jujutsu pilihannya. Serangan Nanami ini pun akhirnya hampir membuat tangan Mahito putus. Hal ini pun membuat Mahito agak terkejut, padahal dia sudah menahan dengan hampir semua energi kutukannya. Namun masih saja dia bisa terkena serangan. Sesaat kemudian, tangan Mahito yang tadinya hampir putus, tiba-tiba mulai menyatu dan kembali ke bentuk semula. Dia sebenarnya tidak mencoba untuk menyembuhkan diri, hanya saja dia mempertahankan bentuk jiwanya sekuat mungkin. Mahito mengungkapkan kalau teknik kutukannya adalah menyentuh jiwa dan mengubah bentuknya. Ketika manusia biasa terkena sentuhan kutukannya, maka manusia tersebut akan mati seketika, dan wujudnya juga langsung berubah. Dia pun menyeringai dan membayangkan bagaimana kalau hal ini terjadi pada Nanami, yang merupakan seorang penyihir Jujutsu. Kembali pada Itadori, ketika Yoshino hampir sampai di depan rumahnya, dia telah ditunggu oleh seorang guru yang sedari tadi menanti kedatangannya. Disinilah sang guru menginformasikan kalau 3 teman Yoshino telah meninggal dunia. Guru ini pun menanyakan pada Yoshino, mengapa dia tidak datang untuk menghadiri pemakaman ketiga temannya ini, padahal kelihatannya Yoshino begitu akrab dengan mereka bertiga. Fakta ini pun membuat Yoshino kaget dan mengingat masa lalunya, di mana dia selalu dibully oleh ketiga temannya ini. Yoshino pun bergumam sendiri dan marah, mengapa gurunya ini tidak mengetahui fakta yang sebenarnya telah terjadi. Di saat Yoshino hendak mengeluarkan teknik kutukannya pada sang guru, tiba-tiba saja terjadi insiden di mana Itadori datang dengan menangkap roh kutukan yang telah disiapkannya. Saat itulah, tanpa basa-basi Itadori berkata kalau dia sangat ingin mengobrol dan menanyakan sesuatu pada Yoshino. Untuk melancarkan aksinya, Itadori pun menjahili sang guru dan membuatnya pergi dari pandangan Yoshino. Sementara itu, pertarungan Nanami melawan Mahito masih terus berlangsung dengan begitu sengit. Kali ini Nanami terlihat agak tersudut dengan berbagai serangan kombinasi milik Mahito. Mahito pun bisa menghindari semua serangan Nanami dengan begitu mudah. Hal ini terjadi karena Mahito telah mengubah bentuk kakinya menyerupai bentuk kuda. Dengan demikian, kecepatan menghindar serta serangan Mahito langsung meningkat dengan sangat drastis. Ketika situasi sudah benar-benar tidak bisa diprediksi, Nanami pun mulai serius dan melepaskan dasi yang dikenakannya. Anehnya, tiba-tiba saja energi kutukannya juga meningkat dengan sangat drastis. Nanami berkata kalau teknik kutukannya adalah menarik sebuah garis pada targetnya.
Dengan perbandingan sedemikian rupa, Nanami bisa menciptakan kelemahan lawannya. Dia bahkan bisa menciptakan garis dan mengetahui arah kelemahan lawannya berdasarkan pada tinggi badan atau hanya lebar rentangan tangan saja. Hebatnya, teknik kutukannya ini tidak terbatas pada makhluk hidup, namun juga berlaku pada benda mati. Dia pun berlari dan mempersiapkan teknik serangan untuk Mahito. Teknik spesial ini merupakan perbandingan antara kehancuran dengan pukulan yang bisa menghancurkan dinding tembok hingga menjadi puing-puing besar. Dan tanpa terasa, Nanami langsung memotong kaki Mahito sekaligus membiarkan puing-puing tembok tadi menghujani tubuh Mahito. Di sisi lain, Itadori dan Yoshino terlihat sedang ngobrol santai di pinggiran sungai. Untuk menguak fakta yang lebih dalam, Itadori pun bertanya pada Yoshino tentang insiden mengerikan yang terjadi di bioskop yang belum lama ini telah ditonton oleh Yoshino kemarin. Yoshino pun menjawab kalau dia sama sekali tidak mengerti apa-apa tentang kejadian tersebut. Sebenarnya Yoshino sudah mengetahui kalau Itadori ini adalah seorang penyihir Jujutsu. Tentunya informasi ini didapatkannya kemarin dari Mahito. Tanpa terasa, obrolan Itadori dan Yoshino bergulir dengan sangat nyaman dan semakin akrab. Itadori pun bahkan menganggap Yoshino sebagai temannya, meskipun mereka baru saja bertemu. Scene pun berpindah di dalam rumah Yoshino, di mana saat itu hanya ada ibunya sendirian di sana. Si ibu ini pun tanpa sengaja menemukan jari Sukuna di meja makan, dan saat itu juga muncul sosok roh kutukan tepat di belakangnya. Singkat cerita, ibu Yoshino pun harus tewas karena diserang oleh roh kutukan yang sangat tertarik pada jari Sukuna. Walaupun ibunya telah tiada, Yoshino pun tetap berangkat ke sekolah pada esok harinya. Dia sangat marah dan merasa kalau ada seseorang yang tidak menyukainya dan mungkin saja menaruh dendam pada ibunya. Di saat yang sama, Mahito membuat sebuah penghalang besar di sekolah Yoshino. Di hadapan Geto, Mahito berkata kalau ini adalah penghalang yang tidak terdaftar di wilayah sipil. Semua orang yang terperangkap di dalamnya tidak akan bisa keluar. Beberapa orang dari luar bisa memasuki penghalang ini, namun hanya terbatas pada orang-orang dengan energi terkutuk yang lemah saja. Geto pun berpamitan pergi setelah sedikit berbasa-basi dengan Mahito. Di dalam gedung sekolah, sihir penghalang Mahito membuat banyak murid-murid pada jatuh pingsan dan tidak berdaya. Disinilah diketahui kalau kedatangan Yoshino ke sekolah adalah untuk membuat perhitungan atas kematian ibunya, khususnya pada mereka yang selalu membulinya selama ini. Ketidaktahuan teman-temannya ini membuat tindakan Yoshino semakin tidak terkendali. Dia pun mengajar temannya habis-habisan dengan energi kutukannya. Tidak berselang lama, Itadori terlihat datang untuk menghentikan tindakan gila Yoshino. Disinilah terkuak fakta kalau di belakang Yoshino terdapat roh kutukan besar yang selalu bersamanya. Pertarungan pun tidak terelakkan antara Itadori melawan Yoshino. Serangan Itadori nampaknya tidak begitu berefek pada fisik Yoshino, apalagi ketika Yoshino berada di dalam kutukan yang mirip dengan ubur-ubur. Dengan amarah tinggi, Yoshino pun menyerang Itadori dengan cara menangkapnya di dalam jeratan kutukan ubur-ubur. Untungnya dengan mudah, Itadori mampu melepaskan dirinya. Dengan teknik tinju kutukannya, Itadori mampu membuat Yoshino terpental dan jatuh dari gedung sekolah. Yoshino pun mengungkapkan kalau dia melakukan semua hal ini semata-mata hanya untuk membalas kematian ibunya. Dia sungguh tidak habis pikir, bagaimana mungkin bisa ada orang yang seteka itu hingga harus mengutuk ibunya yang tidak ada kaitannya. Menanggapi hal ini, Itadori secara pribadi memang tidak bisa memahami apa yang sebenarnya Yoshino rasakan. Namun dengan senang hati, dia berniat mengajak Yoshino untuk bergabung ke SMA Jujutsu karena di sana ada banyak teman dan guru yang akan membantunya untuk mencari dalang yang telah tega mengutuk ibunya. Tanpa diduga, dari atas tangga Mahito datang dan langsung menyerang Itadori. Mahito yang selama ini berpura-pura baik, nyatanya tega mengubah Yoshino menjadi sosok kutukan mengerikan untuk menghabisi Itadori. Perubahan fisik yang terjadi pada Yoshino ini membuat Itadori sangat terpukul. Walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin demi mengembalikan kesadaran Yoshino, namun sangat mustahil bagi Itadori untuk melakukan hal tersebut. Manusia yang telah disentuh oleh Mahito dan berubah menjadi kutukan bisa dipastikan akhirnya akan mati juga. Itadori bahkan berusaha meminta bantuan Sukuna untuk menyelamatkan Yoshino, namun Sukuna langsung menolaknya karena sejatinya kutukan tetaplah kutukan. Dan benar saja,
Beberapa saat setelah kejadian ini, Yoshino pun harus meregang nyawa. Mahito pun tertawa begitu senang di atas kematian Yoshino. Itadori yang geram pun dengan cepat memukul Mahito. Di saat Mahito mengira kalau tinju Itadori tidak mempan padanya, tiba-tiba saja mulut dan hidungnya langsung mengeluarkan darah. Dia pun sadar kalau serangan Itadori bisa menghancurkan bentuk jiwanya. Dengan amarah yang meluap-luap, Itadori berkata akan segera menghabisi Mahito. Dia pun menyerang dengan brutal. Namun Mahito terus menghindar dan terpaksa merubah bentuk fisiknya. Dengan mengubah bentuk tangannya, Mahito membuat Itadori harus menjauh dan sedikit kerepotan. Walaupun pada akhirnya Itadori berhasil mendaratkan tinjunya, sayangnya hal ini memang sudah direncanakan oleh Mahito. Tubuh Itadori pun harus berlubang karena serangan dadakan Mahito. Dengan sombong Mahito berkata, kalau Itadori tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Dia bahkan meminta Itadori untuk bertukar tubuh saja dengan Sukuna. Sesaat kemudian, Mahito memegang tubuh Itadori dan hendak mengubah bentuk dengan teknik kutukannya. Namun saat itu Mahito sangat kaget karena merasakan hawa super jahat milik Sukuna di dalam tubuh Itadori. Dengan jengkel, Sukuna memperingatkan Mahito untuk tidak sekalipun menyentuh jiwanya lagi. Sukuna juga sangat geram karena Mahito telah meremehkannya. Sukuna pun meminta Mahito untuk lebih menyadari posisinya yang begitu rendah dan tidak sebadan dengannya. Tekanan Sukuna yang mengerikan ini membuat Mahito terdiam dan tidak bersuara sama sekali. Sementara itu Itadori memastikan kalau dia tidak akan bertukar tubuh dengan Sukuna karena dia sendirilah yang akan membunuh Mahito. Dia pun memegang kepala Mahito dan kemudian membenturkannya berkali-kali. Ketika akan dihabisi, Mahito masih melakukan perlawanan dengan cara berpindah di belakang dan mencoba menyerang balik Itadori. Untungnya, Nanami datang tepat waktu dan menghentikan serangan tersebut. Nanami pun menanyakan pada Itadori tentang kondisi terupdate yang telah terjadi saat ini. Itadori pun menjawab kalau dia sendiri masih baik-baik saja, walaupun saat ini banyak sekali lubang di tubuhnya. Semua orang di sekolah ini telah pingsan di ruangan aula. Nanami mengetahui kalau ternyata serangan Itadori cukup berdampak pada Mahito. Nanami pun menginformasikan kalau serangannya sendiri tidak mempan pada Mahito. Untuk itulah, Nanami memiliki sebuah rencana untuk membuat celah dan menghujani Mahito dengan tinju milik Itadori. Bagaimanapun caranya, Nanami dan Itadori harus membasmi Mahito di tempat ini dan sekarang juga. Dan cerita pun masih berlanjut lagi nanti pada bagian kelima ya. Bila kalian suka video ini, silahkan di like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga untuk subscribe ya. Kami pamitan dulu, dan sampai jumpa lagi di konten kami selanjutnya.